mana di sini nanti kita akan membahas mengenai pemungut PPN dan mekanisme pemungutan PPN. Adapun tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini diharapkan nanti rekan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan memahami dan mampu menjelaskan mengenai pemungut PPN dan mekanisme pemungutan PPN. Baik, yang pertama kita bahas mengenai pemungut pajak pertambahan nilai atau pemungut PPN. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 563 tahun 2023 menunjuk bendaharawan daerah dan kantor perbendaharaan dan kas negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, maka sejak 1 Januari 2004, badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN adalah badan usaha milik negara dan milik daerah, kemudian badan Bank Pemerintah Pusat dan Bank Pembangunan Daerah, kemudian Bank Indonesia, Pertamina, dan kontrak karya atau kontrak bagi hasil di bidang pertambangan. Pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 563 tahun 2003 yang secara garis besar menyatakan bahwa yang pertama, bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara ditetapkan sebagai pemungut PPN. Kemudian yang kedua, bendaharawan pemerintah yang melakukan pembayaran melalui KPKN wajib melaporkan PPN dan PPN BM yang terhutang oleh PKP rekanan yang telah dipungut oleh KPKN seperti yang sudah pernah terjadi atau yang sebelumnya sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, dalam harga kontrak yang akan dibayar oleh pemungut PPN kepada PKP rekanan sudah termasuk PPN dan PPN BM atau PPN yang terhutang. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan atau PKP melakukan transaksi atau kontrak dengan pemerintahan ya atau dengan dinas tertentu. Nah, maka di dalam kontrak tersebut harga yang dicantumkan adalah harga dan PPN-nya ya, atau kalau misalnya terdapat PPN BM di dalamnya ya, maka disertakan juga PPN BM yang terhutang. Ya, karena nanti untuk PPN dan PPN BM ini nanti akan dipungut ya, disetorkan dan dilaporkan oleh pihak bendaharawan pemerintah. Dalam pasal 10 keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh badan tertentu kepada PKP rekanan sehubungan dengan penyerahan PKP atau JKP yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2003 yang faktur pajaknya dibuat sebelum 31 Januari 2004, PPN dan PPN BM atau PPN yang terhutang wajib dipungut oleh badan tertentu dan disetorkan ke kas negara. Ini tidak dilaksanakan, maka PKP rekanan atau badan tertentu yang terkait dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, jadi kalau untuk ini sebenarnya sudah berlalu ya, untuk faktur pajak di mana dibuat sebelum 31 Januari 2004 ya, pada saat itu untuk PPN dan PPN BM-nya itu dipungut ya oleh misalnya bertransaksi dengan BUMN atau BUMD. Nah, berarti dipungut oleh BUMN atau BUMD tersebut. Ya, atau bertransaksi dengan bank pemerintah. Nah, maka dipungut oleh bank pemerintah tersebut. Nah, tapi semenjak PMK nomor 563 tahun 2023 badan-badan tersebut ya tidak lagi berperan sebagai pemungut pajak ya, tapi hanya bendaharawan pemerintah.
PPN. Nah, berdasarkan pasal 16 tahun 1984 ya Undang-Undang PPN mengatur beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pajak yang terhutang atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan, misalnya ada pengusaha bertransaksi dengan dinas tertentu. Ya, kemudian atas transaksi BKP atau JKP-nya itu kan ada PPN. Nah, kalau yang kita bahas di minggu lalu, PKP itu kan sebenarnya nanti harus memungut PPN-nya ya atau melaporkan sebagai PPN keluaran yang kemudian nanti di akhir periode dikreditkan terhadap PPN masukan. Nah, tetapi ketika transaksi tersebut dilakukan dengan pemungut PPN ya atau tadi bendaharawan pemerintah, nah maka PPN yang seharusnya dicatat oleh PKP ya sebagai PPN keluaran itu tidak dilakukan. Ya, jadi PPN tersebut nantinya akan dipungut oleh pihak bendaharawan pemerintah. Nah, selanjutnya tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh pemungut PPN diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Mekanisme pemungutan PPN dan atau PPNBM mulai 1 Januari 2004 diatur dalam keputusan Menteri Keuangan PMK nomor 563 tahun 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau kantor perbendaharaan dan kas negara termasuk jumlah pajak yang terhutang. Kemudian yang kedua, pada saat PKP rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat faktur pajak dan SSP dengan ketentuan yang pertama, faktur pajak diisi dengan lengkap perangkap 3 dengan peruntukan yang pertama, lembar ke-1 untuk bendahara pemerintah atau KPKN sebagai pemungut PPN, kemudian lembar kedua untuk arsip PKP rekanan, lembar ketiga untuk KPP melalui bendahara pemerintah atau KPKN. Kemudian SSP yang diisi adalah kolom identitas dan jumlah pajak terhutang dengan jumlah lembar SSP yang dilampirkan, yaitu yang pertama, dalam hal pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, SSP dibuat rangkap 5 setelah PPN dan PPNBM atau PPN yang terhutang disetor ke bank persepsi atau kantor pos. SSP tersebut didistribusikan di mana lembar pertama itu untuk PKP rekanan, lembar kedua untuk KPP, lembar ketiga untuk PKP rekanan dilampirkan pada saat SPT masa PPN. Jadi nanti untuk PKP rekanan akan menerima 2 ya, di mana satu untuk dokumentasi si PKP rekanan, yang satunya nanti akan dilaporkan dalam SPT masa PPN. Kemudian lembar keempat untuk bank persepsi dan lembar kelima untuk bendaharawan pemerintah. Nah, kemudian dalam hal pemungut PPN adalah KPKN, SSP dibuat 4 rangkap yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut. Lembar 1 PKP rekanan, lembar 2 kantor pelayanan pajak melalui KPKN, kemudian lembar ketiga untuk PKP rekanan dan lembar keempat untuk KPKN. Kemudian yang ketiga, faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPNBM. Kemudian yang keempat, pemungut PPN wajib memungut pajak yang terhutang pada saat pembayaran, bukan pada saat penyerahan. Kemudian yang kelima, penyetoran pajak yang dipungut. Pajak yang dipungut oleh pemungut PPN wajib setor ke kas negara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, kantor perbendaharaan dan kas negara saat pencatatan penyetoran PPN dan PPNBM dilakukan pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP rekanan.
terdaftar dengan menggunakan formulir pemberitahuan massa sebagai pemungut PPN yang dibuat dalam rangkap 3 paling lambat tanggal 20 atau 20 hari setelah bulan dilakukannya penyerahan atas tagihan yang masing-masing diperuntukkan untuk lembar pertama dilampiri faktur pajak untuk KPP, lembar kedua KPKN, dan lembar ketiga untuk arsip bendahara pemerintah. Kemudian poin B, KPKN yang telah melakukan pemungutan setiap hari kerja menyampaikan lembar ketiga faktur pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal adres kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan surat pengantar. Nah, kemudian tidak perlu dipungut pajak oleh pemungut PPN atas yang pertama, pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari 1 juta rupiah termasuk PPN dan PNBM dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Nah, jadi kalau untuk bertransaksi dengan pihak pemerintah ya ketika pembayarannya tidak lebih dari 1 juta ya maka tidak dipungut PPN. Kemudian kedua adalah pembayaran untuk pajak oleh pemungut PPN. Kemudian pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang terdapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian yang keempat, pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PT Pertamina. Kemudian yang kelima, pembayaran atas rekening telepon. Yang keenam, pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Dan yang terakhir adalah pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang tidak terhutang PPN. Nah, itu adalah alur atau mekanisme ya pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Nah, untuk saat ini ya mekanisme ini dilakukan dalam satu aplikasi ya, yang disediakan oleh pihak Dirjen Pajak yaitu Kortek. Ya, jadi kayak lampiran-lampiran yang tadi sudah kita bahas yang akan diterima oleh PKP rekanan, kemudian yang akan diterima oleh bendaharawan pemerintah, kemudian yang akan diterima oleh pihak KPKN ya misalnya. Nah, itu nanti ya di dalam akun-akun Kortek masing-masing itu sudah terdapat kayak SSP, kemudian faktur pajak. Nah, itu sudah muncul di akun masing-masing ya, atau di dalam Kortek masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan adalah alur-alur pada saat misalnya penyetoran pajaknya ya. Tadi kan kalau misalnya dengan bendaharawan pemerintah kemudian hari setelah pembayaran itu juga harus dilaporkan untuk SPT masanya. Nah, itu tidak tetap sama ya ketentuannya, tapi secara administratifnya ya sekarang semuanya dilakukan di dalam aplikasi Kortek ya. Jadi untuk lampiran-lampiran ini berarti nanti pihak-pihak tersebut itu akan mendapatkan bukti SSP ya di akun Kortek masing-masing. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu hal-hal yang patut diperhatikan oleh pemungut PPN. Nah, yang pertama adalah berdasarkan pasal 1 angka 27 PPN 1984, pemungut pajak hanya dilakukan dalam hal rekanannya adalah PKP. Status PKP ini dapat diketahui dari surat
transaksi dilakukan dengan PKP ya ataupun usaha kena pajak yang sudah terdaftar, nah maka ini nanti atas PPN-nya harus dilakukan pemungutan. Nah kalau dalam hal rekanan bukan PKP ya maka tidak perlu dilakukan pemungutan PPN. Tapi pada umumnya untuk transaksi yang dilakukan dengan dinas atau instansi pemerintah itu biasanya mereka itu sudah terdaftar sebagai PKP. Tuh ya, jadi kayak yang misalnya mengikuti lelang, penunjukan langsung, nah itu biasanya harus menyertakan NPWP dia sebagai PKP. Nah selanjutnya tadi yang perlu diperhatikan, jika transaksi yang terjadi antara PKP rekanan dengan bendaharawan di bawah 1 juta termasuk PPN dan atau PPNBM, tapi kalau PPNBM biasanya di atas 1 juta ya gitu ya. Nah itu tidak perlu dilakukan pemungutan ya, nanti berkaitan dengan PPN-nya diurus masing-masing oleh si PKP. Nah selanjutnya adapun yang dimaksud dengan jumlah terpecah-pecah dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut. Misal, dalam sebuah surat perjanjian pengadaan barang cetakan antara sebuah kantor pemerintah dengan perusahaan percetakan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dengan harga penyerahan sebesar 5.500.000 termasuk PPN. Nah, di mana pembayarannya dilakukan dalam beberapa tahap. Di sini untuk pembayaran tahap 1 550.000, kemudian pembayaran tahap 2 4.400.000 dan pembayaran tahap 3 550.000. Meskipun pembayaran tahap 1 dan tahap 3 masing-masing sebesar 550.000, tetapi merupakan bagian dari harga penyerahan sebesar 5.500.000 termasuk PPN. Maka atas pembayaran tahap 1 dan tahap 3 tetap dilakukan pemungutan PPN yang terhutang. Nah, jadi kalau misalnya pembayarannya termin ya, tetapi di dalam kontrak itu kan sudah dinyatakan bahwa nilai pergantian ya atau nilai jasanya adalah 5 juta. Nilai jasanya adalah 5.500.000, siap, maka tetap dikenakan PPN atas harga yang sudah tertera di kontrak. Meskipun nanti pembayarannya bertahap ya, nilainya kecil-kecil. Jadi sesuai dengan nilai yang ada di kontrak ya, berdasarkan harga jual atau harga penyerah. Nah, kemudian yang keempat, meskipun pembayaran lebih dari 1 juta apabila rekanannya bukan PKP atau rekanannya adalah KP tetapi yang diserahkan adalah barang tidak kena pajak atau non PKP atau jasa tidak kena pajak, maka ketika melakukan pembayaran pemungut PPN tidak perlu memungut PPN karena penyerahannya tidak terhutang pajak. Ini yang perlu diperhatikan ya, ketika misalnya transaksi atas BKP atau JKP-nya di bawah 1 juta, nah maka tidak perlu dilakukan pemungutan pajak. Atau misalnya di atas 1 juta tetapi barang yang diserahkan atau jasa yang diserahkan kayak misalnya berkaitan dengan yang tidak kena pajak, sembako ya, misalnya beras lah. Nah, atas pembelian tersebut ya, misalnya di angka 2 juta, nah itu tidak dipungut PPN ya, karena sembako dan beras itu ada non PKP. Nah ini contohnya menolong korban bencana PKP tidak terhutang PPN ya, berdasarkan bunyi surat perjanjian tersebut maka ketika membutuhkan pemungutan PPN. Nah ini jadi baik bendaharawan maupun PKP-nya sendiri itu tidak memungut PPN karena barang yang dijual adalah non PKP. Selanjutnya, pembayaran dalam rangka pembebasan tanah berapapun jumlahnya, PPN tidak perlu dilakukan pemungutan PPN karena pada umumnya yang dibebaskan adalah tanah milik penduduk yang pada dasarnya mereka tidak memiliki status sebagai PKP. Tidak ada penegasan bahwa tanah yang dibebaskan dimaksudkan untuk kepentingan umum, misalnya membuka jalan baru.
PKP maupun yang bukan PKP menyerahkan non PKP atau non JKP kepada ternyata dalam surat perjanjian menyatakan bahwa dalam harga penyerahan sudah include PPN, maka PPN dimaksud wajib dipungut oleh pemungut PPN karena PPN tersebut menjadi beban APBN atau APBD. Nah, ini contohnya di sini dalam surat perjanjian pengadaan beras korban bencana alam, PT Alam Sejahtera selaku pengusaha yang sudah dibukukan sebagai PKP disepakati harga beras adalah 66 juta termasuk PPN. Seharusnya tidak ada PPN yang terhutang karena beras tidak kena pajak. Akibatnya ketika melakukan pembayaran memungut PPN sebesar, ini masih pakai tarif yang lama ya, 6 juta rupiah. Karena kesalahan terdapat dalam surat perjanjian, maka tidak seorang pun boleh mengajukan permintaan pengembalian PPN yang seharusnya tidak terhutang tersebut. Nah, kalau misalnya ada kesalahan di dalam kontrak dan terlanjur dilakukan pembayaran atas harga barang non BKP plus PPN-nya, nah itu tetap dilakukan pemungutan ya, karena nanti kan PPN-nya juga dikembalikan lagi ke negara. Kemudian yang poin B, rekanan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menyerahkan PKP atau JKP yang memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Namun surat perjanjian menyatakan bahwa harga penyerahan sudah termasuk PPN, maka PPN wajib dipungut oleh pemungut PPN karena menjadi beban APBN atau APBD. Nah, ini kita lihat contohnya di sini. PT Alam sudah dikukuhkan sebagai PKP dengan bidang usaha perkebunan menyerahkan bibit tanaman kepada Dinas Pertamanan Daerah untuk program penghijauan taman kota dengan harga penyerahan 330 juta termasuk PPN. Nah, maka PPN yang wajib dipungut oleh bendaharawan pemerintah selaku pemungut PPN adalah kita lihat di sini ya, berarti harga jual tanaman tadi 300 juta, PPN-nya masih pakai tarif lama ya. Kalau sekarang harusnya 11%, PPN terhutangnya 30 juta, jumlahnya adalah 330 juta. Dibebaskan dari PPN berdasarkan PP nomor 12 tahun 2001 sebagaimana telah diubah ke dalam PP nomor 31 tahun 2007 yaitu 30 juta. Maka harga penyerahannya adalah 300 juta. Dengan struktur perhitungan harga penyerahan yang disusun seperti ini, maka ketika melakukan
pada saat yang pertama penyerahan PKP atau penyerahan JKP, kemudian yang kedua penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum dilakukan penyerahan PKP atau penyerahan JKP, dan penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Kemudian yang kedua, pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut PPN paling lama pada saat yang pertama penyerahan PKP atau penyerahan JKP. Kemudian penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum dilakukan penyerahan PKP atau penyerahan JKP. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemungut PPN berupa kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin. Ya, jadi di sini harus meminta PKP rekanan faktur pajaknya. Ya. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan penyerahan dan penentuan PPN terhutangnya, yaitu berdasarkan tadi ketika dibayar atau ketika sudah diserahkan PKP atau JKP-nya. Nah, itu perlu diperhatikan. Ini di penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Kemudian yang ketiga, pajak yang dipungut yang pertama adalah atas penyerahan PKP atau penyerahan JKP sebesar sekarang 11% dari DPP berupa harga jual atau penggantian. Kemudian atas penyerahan PKP yang tergolong mewah sebesar tarif PPNBM yang berlaku dengan DPP atau dasar pengenaan pajaknya. Kemudian yang keempat, pajak yang terhutang tidak perlu dipungut oleh pemungut PPN dalam hal yang pertama pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi dari 10 juta. Kemudian pembayaran atas penyerahan PKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan yang terakhir adalah pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak PT Pertamina. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya oleh pemungut PPN yang bukan bendahara ya, tadi kontrak kerjasama. Nah, jadi untuk batas pengenaan PPN-nya itu adalah 10 juta. Kalau yang bendaharawan tadi adalah 1 juta. Nah, jadi ketika transaksinya tidak melebihi 10 juta ya, maka di sini tidak wajib untuk memungut PPN. Nah, nanti PPN-nya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh PKP rekanannya. Kemudian ada lagi pembayaran atas rekening telepon, kemudian jasa angkutan udara dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, pajak yang dipungut oleh pemungut PPN wajib disetor menggunakan SSP dan dilaporkan ke KPP. Kemudian yang keenam, ada pun tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan ditentukan sebagai berikut. Untuk poin A, PKP rekanan wajib membuat faktur pajak dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut: lembar pertama untuk kontraktor, kemudian lembar kedua untuk PKP rekanan, lembar ketiga untuk kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin yang dilampirkan pada SPT Masa PPN sebagai pemungut PPN. Kemudian SSP diisi dengan cara sebagai berikut. Ya, ada baris identitas NPWP diisi dengan identitas NPWP rekanan. Kemudian penandatanganan SSP dilakukan oleh pemungut PPN. Dalam hal ini adalah kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin. Kemudian SSP dibuat dalam 5 rangka. Yang pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN, kemudian yang ketiga untuk rekanan yang dilampirkan dalam SPT Masa PPN. Ya, karena nanti rekanan tetap harus melaporkan SPT Masa PPN. Nah, yang PPN sudah dipotong oleh pihak pemungut PPN itu nanti di dalam bentuk SSP yang sudah dibayarkan. Kemudian yang keempat untuk bank persepsi, yang kelima adalah untuk kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin. Kemudian kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin yang melakukan pemungutan wajib membukukan cap di store pada tanggal ya tergantung pada saat, kalau sekarang pembayarannya ya atau penyetorannya. Kemudian yang kedelapan, faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran pajak yang dipungut. Kemudian yang kesembilan, pelaporan dilakukan setiap bulan ke kantor pelayanan pajak tempat kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin terdaftar dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN bagi pemungut PPN. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak dilampiri faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima berdasarkan pasal
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44 Tahun 2010. Nah, jadi untuk administrasi sama ya, kalau yang sekarang itu bisa dilakukan semuanya oleh PKP ya, maupun pajak itu melalui kontak ya. Jadi nanti kayak bukti SSP-nya, kemudian bukti penyetoran yang dilakukan oleh pemungut pajaknya ya, itu nanti pihak PKP rekanannya itu juga akan menerima ya. Jadi tinggal dicek aja di akun Kortek si PKP rekanannya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan tanggal penyetoran ya, karena kan setiap bulan itu PPN itu harus disetorkan dan dilaporkan ya. Kalau yang